Mohon perhatian Anda. Video terbaru telah diupload. Bagi penonton yang belum subscribe, dipersilahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini admin Joe akan mengulas film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film asal Korea ini disutradai oleh Lee Wan Kyung pada tahun 2013. Singkat cerita, film ini mengisahkan Lee Yong-go, seorang ayah yang menderita cacat mental. Dia mempunyai putri kecil bernama Yesung. Dikarenakan cacat mental yang dideritanya, Lee Yong-go terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, pelecehan, hingga pembunuhan seorang anak komisaris polisi. Tentu hal ini membuat ia harus berpisah dengan Yesung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan di-skip ya. Skui. Pada scene awal, dikisahkan Yesung ingin membeli tas Sailor Moon berwarna kuning. Yesung dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut dan mengintipnya dari kaca. Namun, sang ayah yang bekerja sebagai tukang parkir belum memiliki uang yang cukup. Saat Lee Yong-go sudah gajian, mereka pergi ke toko tersebut untuk membeli tas yang diinginkan Yesung. Sayangnya, tas tersebut hanya tersisa satu, dan sudah di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Lee Yong-go meminta anak tersebut untuk menjualnya kepada Yesung. Namun, anak tersebut enggan memberikannya. Selang beberapa hari setelahnya, anak dari komisaris polisi itu menemui Lee Yong-go untuk memberitahu bahwa ada toko lain yang menjual tas Sailor Moon juga. Kemudian, Lee Yong-go pun mengikuti anak komisaris polisi itu. Tetapi saat dalam perjalanan, anak tersebut terjatuh tergeletak dan sudah meninggal. Pada saat itu, Lee Yong-go terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan penculikan, pelecehan, hingga pembunuhan. Yesung terpaksa harus berpisah dengan Lee Yong-go. Waktu itu Lee Yong-go masuk penjara. Sedangkan Yesung dititipkan pada sebuah lembaga pengasuhan. Lee Yong-go dimasukkan ke dalam sel penjara nomor 7. Sel yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Dalam sel tersebut, Lee Yong-go bertemu dengan penghuni lain. Sejak masuk penjara, Lee Yong-go sangat rindu dengan putri kecilnya. Untuk mengobati rasa rindunya, teman penghuni sel membantu Lee Yong-go untuk bertemu dengan Yesung. Kebetulan, lembaga pengasuhan tempat tinggal Yesung mengikuti pentas seni di penjara tempat ayahnya ditahan. Setelah usaha yang dilakukan penghuni sel, Yesung bertemu dengan sang ayah, Lee Yong-go. Mereka sangat bahagia ketika dipertemukan kembali, tentunya membuat penghuni sel jadi terharu. Namun, malapetaka terjadi saat kepala sipir menyadari ada seorang anak yang hilang saat pentas seni. Ia langsung memeriksa dan mendatangi sel nomor 7. Kemudian, kepala sipir hendak mengasingkan Lee Yong-go di sebuah tahanan khusus, di mana dia dikurung sendirian. Scene berpindah saat ada seorang tahanan yang membuat kerusuhan dengan membakar sel. Semua tahanan dibebaskan untuk pindah ke tempat aman. Saat itu, kepala sipir langsung turun tangan menghadapi narapidana tersebut. Sayangnya, kepala sipir malah terjebak dalam sel yang penuh dengan api. Namun, saat itu Lee Yong-go menyelamatkan kepala sipir tersebut. Tersentuhlah hati si kepala sipir karena pertolongan Lee Yong-go. Ia sadar bahwa Lee Yong-go merupakan orang yang baik. Ia pun berusaha menyelidiki kembali kasus yang menjerat Lee Yong-go. Saat itu, kepala sipir menyadari bahwa Yesung merupakan putri Lee Yong-go. Ia pun memberi kejutan kepada Lee Yong-go dengan membawa Yesung kembali ke sel nomor 7. Scene menampilkan flashback, di mana kejadian kematian anak komisaris terjadi. Kematian anak komisaris terjadi karena terpeleset es yang licin saat musim salju turun. Lalu, sebuah batu bata jatuh tepat di kepala dan mengakibatkan ia meninggal. Lee Yong-go yang saat itu hendak menolong, diduga menjadi pelakunya. Setelah mengetahui kebenarannya, teman tahanan satu sel dengan Lee Yong-go berusaha untuk membuat Lee Yong-go berani mengungkapkan kebenaran ini di persidangan.
Kemudian, scene berpindah saat komisaris polisi memaksa Lee Yong-go harus menjalani hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini harus ia lakukan jika tidak ingin Yesung dicelakai oleh sang komisaris polisi. Hari persidangan pun tiba. Lee Yong-go dimintai keterangan oleh hakim. Dikarenakan cacat mental yang diderita dan rasa sayang yang besar kepada Yesung, Lee Yong-go pun mengakui bahwa ia pelaku dari kematian anak komisaris polisi tersebut di hadapan hakim. Para teman tahanan sel nomor 7 dan kepala sipir yang hadir saat itu terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Lee Yong-go. Mereka sangat kecewa dengan pernyataan yang disampaikan Lee Yong-go. Scene berganti pada saat hari ulang tahun Yesung. Semua teman tahanan memberi hadiah kepada Yesung. Tapi ada satu hadiah paling spesial yaitu tas Sailor Moon kuning dari ayahnya. Tangis dan pelukan terakhir ayah dan anak ini pun tak terbendung. Tiba saatnya hari eksekusi hukuman mati. Lee Yong-go berpisah selama-lamanya dengan Yesung. Sungguh menyedihkan, tapi itulah yang ia lakukan demi melindungi putri kecilnya, Yesung. Tak tahu lagi bagaimana perasaan Yesung melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Beberapa tahun kemudian, Scene menampilkan ruangan persidangan. Yesung dewasa yang mengambil pendidikan sebagai pengacara mengajukan kembali banding pencabutan kasus yang dijatuhkan kepada ayahnya. Ia sangat sedih ketika harus mengingat sang ayah yang sudah lama pergi. Hingga akhirnya, banding diterima hakim dan Lee Yong-go kini sudah bebas dari tuntutan. Yesung dewasa tak dapat menahan tangis karena memiliki seorang ayah yang begitu menyayanginya. Film pun tamat. Itulah tadi ulasan film Miracle in Cell No. 7. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut admin Josie, film ini cukup mengharukan ketika melihat kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Apa yang dilakukan Lee Yong-go demi melindungi anaknya sangatlah menyayat hati. Oke, kalau gitu next review film apa lagi ya? Kalian komentar aja ya di bawah. Admin Joe pamit. See you next video, bye-bye.